Ronald Tanur divonis bebas oleh hakim. Ini pernyataan tegas salah satu anggota DPR RI Ahmad Sahroni. Ini saya bilang hakim-hakim ini yang bertiga, tiga-tiganya sakit. Nggak bermoral. Ini merusak citra bangsa kita dalam sisi pengadilan. Tempelkan rasa kemanusiaanmu di situ. Iya dong. Itu tidak semua hakim jelek. Tapi yang tiga ini, gue agak konsen. Ini harus periksa tiga hakimnya. Nggak bener ini. Mungkin dia marah sekarang nonton ini podcast. Saya nggak pikirin. Saya cuma pengen bela korban. Pertama, gue agak ekstrim ya tentang sikap yang terjadi pas ngelihat berita bahwa yang bersangkutan divonis bebas. Terketuk hati bahwa ini sangat memalukan. Hakimnya gue bilang sakit. Bahkan kemarin gue juga menyampaikan kalau hakimnya nggak punya TV atau nggak punya gadget, biar gue beliin aja. Supaya dia paham, memahamin fakta viral yang terjadi di ruang publik. Ini sangat memalukan. Kenapa? Jelas-jelas fakta hukum perkara pidana mengakibatkan kematian seseorang di ruang publik. Yang dikategorikan oleh hakim adalah tidak terbukti dengan sah bahwasannya yang bersangkutan meninggal dikarenakan alkohol. Ini kan bodoh sekali. Makanya saya katakan kepada lawyernya, untuk semua bukti terkait dengan apa yang menjadi hasil otopsi, sajikan di publik. Kita terbuka untuk umum ini, untuk diawasi hakimnya. Kalau memang ada dugaan hengki-pengki, laporkan ini kepada pihak penegakan hukum, baik KPK, kejaksaan, kepolisian, untuk diselidiki lebih lanjut para hakim ini nih. Ini hakim benar-benar menurut saya adalah hakim yang penuh ketidakpekaan terhadap perasaan seorang anak perempuan. Ini saya bilang hakim-hakim ini yang bertiga, tiga-tiganya sakit, nggak bermoral. Ini merusak citra bangsa kita dalam sisi pengadilan. Mungkin saja memang hakimnya tidak menemukan pembuktian. Gampang kok, orang tolol aja gampang lihatnya. Perlakuan apa yang dilakukan, saksi yang menyatakan bahwa dia dikatakan saksi pernah kena pukul botol 2 kali. Di dalam ruangan salah satu klub di Surabaya. Pak, ada saksi yang mengatakan Ada saksi mengatakan itu. Dan akhirnya dia jadi tersangka. Kan lucu kalau polisi sudah menyempurnakan dengan pasal-pasal yang menyebabkan seseorang tiba-tiba dalam proses penegakan hukum di pengadilan yang tuntutan jaksanya 12 tahun. Terus divonis bebas. Itu setolol-tololnya orang. Gampang kok. Nggak perlu pakai analisis data segala macam, nggak perlu. Udah ngelihat video yang tersaji di luar yang gampang menafsirkan, apa iya? Toh ada satu anggota orang yang nggak sampai meninggal aja 12 tahun penjara. Nggak sampai meninggal, penganiayaan. Ini sampai meninggal. Fakta buktinya jelas, saksinya ada, dalam proses di kepolisian sampai kejaksaan jelas, divonis bebas. Wah, ini sakit. Sakit ini. Bagaimana kalau kemudian gini, Ron? Ternyata problemnya bukan di meja persidangan dan dalam hal ini adalah hakimnya. Ternyata materialnya yang memang bermasalah, baik dari penyidikannya, kemudian penuntutannya di jaksa, yang kemudian membuat hakim mengatakan nggak ada bukti. Ini memang ternyata si Ronald Tanur ini sebagai pelaku. Coba saya mencoba untuk menggali saja ya, agar kemudian betul-betul yang namanya keadilan itu kita bisa pahami secara logik. Bagaimana kalau begitu ceritanya? Nah, ini kan jelas faktanya bahwa dalam penyidikan yang terjadi di Polda Jatim dan sampai ke mejanya Kejaksaan Tinggi Surabaya misalnya, Jawa Timur. Ini kan ada fakta sebenarnya dilakukan dalam proses dari bawah sampai ke tingkatannya. Maka JPU di situ menyatakan putusannya untuk tuntutan 12 tahun penjara. Yang gak logiknya adalah setelah disajikan bukti fakta yang ada, tapi hakim tidak melihat itu. Dan keputusan hakim menurut saya rata-rata melihat bukti fakta yang ada.
Nggak mungkin tiba-tiba lu gak usah lihat atau lu putusin, udah ini nggak bersalah. Lah semua orang akan berlaku sama nanti, berperilaku yang sama untuk contoh bahwa melakukan penganiayaan sampai pembunuhan. Contohnya ada di Jawa Timur, bebas. Ya kita tuntut aja itu hakimnya. Ini merusak tatanan negara yang seperti ini, bahaya. Dampaknya ya. Dampaknya. Maka saya konsen. Saya bilang ini sakit tiga-tiganya hakim. Dia antara punya anak perempuan atau tidak kita nggak tahu. Tapi dia tidak memikirkan faktual perasaan korban. Dan seluruh rakyat Indonesia mau nonton ini. Maka saya konsen untuk mereka semua awasin ini. Agar ini benar-benar menjadi pelajaran yang sangat berharga. Dalam putusan, apapun putusan tentang perkara pidana. Ini terutama hakim-hakim yang ada di Republik ini. Harus pakai mata dan telinga. Agar jangan sampai peka perasaan tidak dipakai, tapi rusaknya tatanan pengadilan di Republik ini. Itu aja.